Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys lagi marab nih, update nih sekarang Agustus tanggal seberapa? Sekarang tanggal 4 gitu. Alah sekitaran segitu. 2023. Nah, ini rumput pacong. Nah, rumput pacongnya ada yang putih-putih kayak wis guys. Mungkin kurang air, tapi ini tidak mengganggu kepada kualitasnya. Nah, saya mau mereview mengenai bagaimana kapabilitas atau kesukaan hewan sama rumput pacong guys. Mengapa begitu? Ya karena ini sebagai bukti nyata bahwa saya sudah mengandalkan 100% rumput pacong. Nah ini mesin chopper nih, jadi wajib guys, kalau tidak punya mesin chopper kayak gini, aduh kurang lah guys, soalnya kan batangnya nggak dimakan guys. Nah kalau dikasih mesin chopper asal 1 cm lah kayak gini nih kayak gini, asal rata itu dimakan semua. Justru kalau lebih kecil lebih bagus guys. Nah ini domba kebetulan ini sudah makan tapi karena pingin buat video saya kasih lagi. Nah ini udah wareg guys, udah kenyang. Nah ini si jantan, ini si namanya tes si Jacqueline, Jacqueline pacong 100%. Nah kemudian ini yang lain guys, ini tengus pada kenyang guys sebenarnya, tapi karena saya pengen buat video, nah kita inilah. Nah kayak gini nih guys. Nah, ini pakai jukut pacong 100% begitu, tidak pakai apa-apa lagi. Cuman kan kita sebagai peternak harus paham bahwa yang namanya rumput itu kan hanya 14% paling proteinnya. Jadi kita campur-campur dengan yang tidak belilah, seolah-olah begitu. Jadi saya mah sehari-harinya mungkin kalau ada indigo perak kasih turi dan sebagainya karena menanam guys. Nah lembutnya kayak gini nih. Nah ini pacong guys. Nah tuh dimakan guys 100%. Jadi kalau ada yang bilang wah rumput pacong nggak ke domba mah kasar cenang rumputnya, nah itu orang yang tidak mengamati kenyataan gitu guys. Ini rumput pacong guys, bukan odot. Kalau odot jelas sangat disukai guys, nggak perlu ngomong lagi. Ini pacong guys yang katanya kasar begitu, cocoknya untuk sapi ya, sama orang awam begitu. Kalau saya ini sudah melakukan sekarang total guys 100% kegiatan saya kalau ngasih rumput ya pacong paling guys. Pacong odot begitulah yang ada di Bang Pakan Arjetapam gitu guys. Nah lihat aja kalau nggak percaya. Nah lagi makan begitu guys. Nah ini si Robin guys. Nah tuh ini alhamdulillah pada hamil guys, tinggal nunggu. Jadi kalau hamil mah positifnya itu dilihat dari susu namanya guys, cabak susu nanti nggak jenol guys, jeung badak betengna gede. Dari perkembangannya ya paling ini 1 bulan 2 bulan barangkali lah guys hamilnya. Ini kelahiran yang kemarin sudah lahir 5 ekor 6 ekor guys. Nah sekarang ini lagi nunggu. Jadi reviewan kali ini rumputnya pacong guys yang saya kasihkan, bukan dongeng-dongeng. Sepeda saya ada di kampung itu di Ranca Ekek, mungkin rumputnya rumput lapangan, ari mosting pacong. Nah bisik gitu guys. Jadi ini kenyataan, saya belum pernah ngarit rumput biasa dari mulai punya ternak guys. Jadi rumputnya pakai pacong atau odot atau biogres kayak gitulah, rumput-rumput peternakan yang berkualitas. Bukannya pingin berkualitas, tapi kan bisa dibudidayakan guys. Kalau rumput biasa nggak bisa dibudidayakan. Kemudian kita nggak bisa ngejar kebutuhan guys. Jadi seperti inilah saya kan ini di sini di kandang 10, di yang lain 10 ya guys, indukan. Nah meskipun ada 2 itu yang saya tukar sama si Robin nih. Ini si Robin ditukar sama 3 ekor guys. Ditukar sama 3 ekor indukan karena lumayan guys, ari domba jantan mah agak mahal, tapi biarin lah, yang penting progres terus. Nah sebelum beternak kan saya ngari melak dulunya begitu. Setelah bara ini, setelah mapan, seolah-olah mapan begitu dalam hal Bang Pakan, nah mulai beli domba begitu guys.
Nah kalau sekarang udah kerekam begitu. Jadi si domba itu kalau bang pakan teh harus sama dengan jumlah domba begitu guys. Kalau terlalu banyak juga bang pakan jeleknya apa, nanti si pacong itu kalau nggak ditebang atau ditebas waktu panen itu akan keras, justru ke mesin choppernya kasihan guys. Iya, mesin choppernya jadi merenan harus yang PK-nya tinggi begitu, yang putarannya tinggi baru bisa lembut guys. Kalau saya ini kan mesin choppernya bekas Sanyo begitu, jadi sedikit karena tenaganya kan kecil guys. Nah kalau tidak punya mesin chopper, waduh ripuh guys kalau bang pakan pacong guys atau janji baret napir. Sebagai info tambahan ya, saya kan punya kebun itu sekitar 300 tumbak, tapi tidak semua ditanamin rumput, cuman ya lihat dari perkembangan domba lah. Kalau domba semakin banyak ya otomatis saya banyakin begitu guys. Jadi sebagian teh sekarang mah bisa dijual gitu, bibit-bibit kalau mau pesan-pesan lah, dari mulai leguminosanya atau polong-polongan seperti turi indigo pera, tricantera, kaliandra, singkong karet, seperti itu saya kumplitin guys. Kalau yang sedikit-sedikit saya stok buat bibitan begitu guys. Kalau banyak yang melimpah kayak pacong odot itu kan melimpah ya, di tiap hari di ala gitu guys. Karena kalau tidak ditebang nanti kan batangnya bisa keras, itu susah guys. Susahnya itu banyak kebuang begitu karena mesin choppernya kecil. Tapi kalau mesin choppernya mantap mah, RPM tinggi, bisa ngalembutkan mah guys. Tenanawan lah gitu, mau tua juga begitu. Jadi semakin lembut gasnya, nah semakin kecil gitu ngagilingna semakin baik lah, inti nama gitu. Ada pepatah cina atau kata orang lain, wah lembut mati di dahar cina guys. Justru kebalikannya guys, lembut mah semakin enak karena apa, dimakan semua begitu guys. Jadi ngaritnya nggak perlu banyak, batangnya juga dimakan. Nah kemudian dalam segi pemberian kita itu jangan bro gitunya, sekali loba. Nah jangan, yang seporsi saja. Kalau saya ngasihnya sakia guys, SMR kecil. Nah sakia bro, ini untuk 3 ekor. Nah ditunggu habis kan nanti bersuara meh. Nah kayak gitu, kasih lagi sampai diam begitu. Nah kalau diam udah cuek itu kan tandanya kenyang gitu guys. Nah ya kita lihat nih dari atas nih, bagaimana ini kelihatannya begang atau gemuk nih, dikasih pacong gitu guys. Lihat nih dari atas. Nah gimana pendapatnya, sok di kolom komentar, dikomentari biar update guys. Ini dari kecil di tempat saya guys, badannya seperti ini. Jadi genut ente begang ente guys standar, karena saya kan bukan penggemukan guys. Kalau penggemukan ya berarti kan nilai protein harus tinggi dibalik gitu guys. Kalau untuk ternak cocoknya ya proteinnya biasa-biasa saja lah, 30% dari total adalah perkiraan lah, nanti juga tahu sendiri. Nah seperti ini guys. Ini hari Minggu guys, Agustus tanggal 4 gak tahu tanggal berapa, lupa lagi, takut salah, pokoknya masih gitulah, tanggal 4 Agustus, gak tahu tanggal 3, pokoknya ini hari ternyata Minggu. Tanggal 6 saya tidak berolahraga dikarenakan pingin kemarin kan membuat kandang domba yang di sana, yang di Panerusan itu guys. Jadi capek gitu, lebih baik sama domba aja main. Nah ini dombanya lagi makan, jadi review pacong. Banyak orang bilang wah pacong macam keras, nah jangan didengar lah guys. Jadi ditanam saja. Alhamdulillah ini halodo menterang-mentering guys, saya tidak berpengaruh. Cuman ya kualitas pohonnya teh atau tangkalnya teh kurang begitu bagus gitu, karena halodo kan guys. Kecuali kalau udah punya ini mah pengairan mantap, nggak mantap lah.
tapi belum mengganggu begitu guys. Kalau mengganggu ya saya juga cari akal lah, gimana apa itu mau pasang sumur disedot terus disebarkan melalui pipa atau gimana lah, dimodernkan. Yang jelas ini reviewnya mengenai rumput pacong, bahwa rumput kalau punya kebun rumput, aduh alhamdulillah guys, jadi ternak teh kumahanya. Perjuangannya sedikit karena kan 70% bingung tadi pakan ngari teh lama gas. Kalau ya tidak punya bam pakan mah, kalau punya mah ya seperti saya iki sakedeun gas. Ngabibita. Kalau misalkan pingin tahu itu rumput pacong, atau misalkan bisa majarkan saya ngabobohong ya, kalau mau main silahkan ini gas. Di posisi saya di Kampung Nyalindung juga, atau Rancake Kabupaten Bandung, RT 4 RW 6 gitu guys, Arjata Farm. Nah ini rebingan guys, saya tidak bagus-bagus, biasa-biasa saja, yang lillah guys. Tapi kia-kia kemarin aduh, yang di sana beranak 3 guys, jantan 2 betina 1, aduh mantap. Kalau dijual lumayan, tapi saya dibibitkan guys, nantinya tadi ditukar guys. Jadi saya sementara ini pikirannya seperti ini guys, punya kelahiran. Nah lahiran nanti porot susu nanti ya ditukar sama indukan gitu guys. Jadi biayanya tidak terlalu besar, jadi indukannya cepat perkiraan. Jadi kan saya targetnya untuk yang saya garap saja pinginnya itu 25 ekor indukan gitu guys. Nah kalau untuk selanjutnya mau 100 mau 200 gak tahu lah, yang penting kita berusaha dah. Berusaha begitu. Nah ini datang mah kurus guys, ini datangnya begeng gitunya. Nah, alhamdulillah sekarang diurus ke saya, jadi lumayan lah, dan lagi hamil juga sama indukan ini nih, si Robin sama pejantan si Robin. Meskipun tanduknya nyaliwang juga kan saya berprinsipnya bahwa tanduk itu tidak genetik guys. Maksud tidak genetik itu seperti ini, kan tanduk domba teh ada yang bagus gidingannya, ada yang nyaliwang ini guys, tidak simetris. Nah kalau menurut saya itu tidak genetik guys, atau tidak menurun. Mengapa tidak menurun? Ya logikanya begini, seolah-olah itu telinga guys, telinga kiri dan kanan itu selalu sama begitu, mau manusia mau domba mau apalah. Jarang manusia yang telinganya yang satu tinggi yang satu besar misalkan, jarang. Mungkin ada saja 1-2 tapi jarang guys. Jadi yang namanya telinga selalu sama kiri kanan. Nah tanduk juga sama, kiri kanan pasti sama begitu, soalnya berbanding lurus juga dengan pertumbuhan telinga atau yang lainnya, sama mata dan lainnya. Cuman perbedaannya karena tanduk itu sifatnya tulang begitu ya guys ya, ketika ada pertumbuhan mungkin si karakter domba teh suka tiduran mungkin gitu ya. Kalau itu masuk akal. Jadi kalau suka tidurannya ke sebelah kiri mungkin nyaliwang nu kenca gitu guys, rada nilep. Meskipun sedikit tapi kan renggangnya jauh guys, bisa renggang pisan begitu. Tetapi itu dalam rumus domba itu tidak berpengaruh, kecuali rumus domba adu gitu guys. Kalau rumus domba tangkas kan harus cantik guys, harus mantap lah, harus kasep gitu. Jadi kalau nyaliwang seetik guys harga turun. Padahal dipikir-pikir tanduk itu kalau di kilo sama kepalanya itu hampir 14 kilo guys. Saya pernah begitu menanyakan tanduk domba sama kepala dombanya itu di kilo teh 14 kilo guys. Nah andaikan kalau dibawa kurban teh 14 kilo hilang di tanduk dan kepala. Domba tangkas tapi guys, yang tanduknya gede. Kalau untuk domba kurban mah tidak, yang penting gendut guys, alias domba sayur. Cocoknya domba sayur begitu guys, yang tanduknya biasa-biasa gitu. Kalau domba tangkas mah bukan untuk kurban, untuk diadu guys. Jadi ada nilai seni, bukan diadu judi tapi ada nilai seni gitu guys. Beda sama sambung ayam. Sambung ayam mah karakter ayam disiksa guys. Kalau domba mah kan peraturannya juga, ketika kita ngadu domba, pek domba jedak 4 kali, si domba yang lainnya lari, sudah itu jadi bukan kalah, itu namanya domba tidak mau diadu, ya udah jadi seri lah begitu guys. Nah aturannya kan gitu.
beda sama hayam. Kalau hayam mah diadu pek lari mungkin dikatakan kalah mungkin. Kalau domba mah lamun 4 kali atau 10 kali misalkan kita ngadukeun domba gasnya, domba tangkas yang ya udah ada lawan, misalkan kalau kita punya kelas B sama kelas B lagi bobot misalkan 65 lebih sedikit sebanding misalkan 65 sama 65, adukeun misalkan perjanjian atau aturannya 15 jedakan, misalkan kan ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10 tergantung panitia lah dan kesiapan ya ininya anggotanya yang ikutan. Misalkan kita 15 jedakan guys, waktu misalkan 12 deui, waktu mau mereskeun 2 jedakan deui atau misalkan kumaha si domba yang satu lari meureunnan gak tahu sakit meureunannya atau gimana lah, ya udah dianggap nate seri guys, karena aturannya kan ini seni ketangkasan begitu, bukan ngadu domba diadukan sampai mati sampai cacat, bukan, melainkan menciptakan domba itu kan karakternya hayang gelut wae begitu. Kalau domba adu mah karakternya pingin berkelahi terus karena karakternya gitu guys, jadi bawa anti aloh nah gitulah intinya mah begitu. Kalau pingin tahu domba adu secara nyata ya main saja ke tempat domba tangkas guys. Jadi kalau domba tangkas mah kalau dikeluarkan satu, yang jantan lain melihat wah rame guys, silih beledak-beledak pingin keluar di aradu mata keung guys. Domba adu kudu bener-bener we ieu nage kandang nage dan di Nujati makanya. Nah seperti itu guys, jadi review ini mah ngadu domba mah. Jadi kalau domba na ngaleos mah seri begitu. Kembali lagi lah ini pacong nih guys. Ya jadi ini sebagai akhir nih, barangkali ini memerlukan bibit-bibit rumput di saya ada guys. Ya etama kalau misalkan memerlukan bisa dikirim, karena saya ada toko di Shopee guys, udah berjalan 3 tahun toko saya. Alhamdulillah yang beli mah ada terus. Ya, perkembangan beternak guys. Kalau jual domba saya belum bisa guys, karena belum banyak dombanya. Mungkin kedepannya kalau dombanya banyak ya sama saya masukin ke Shopee penjualan. Begitu guys. Untuk kan domba mah perkembangannya banyak, pengembangannya bisa jual bibitan, bisa jual daging, bisa jual indukan, atau porot susu atau gimana lah, banyak pengembangannya mah guys. Ya sebagai peternak harus semangat dan harus punya program. Begitu mungkin reviewnya tuh kan guys, jadi ditunggu teh bener. Nah ini kan mau habis, nah ini habis guys. Dari tadi kan saya ini review udah 18 menit. Nah saya tungguin, nah ini mau habis guys. Nanti kalau habis bersuara begitu, nah saya kasih lagi sampai diam. Kalau diam ya sudah pada tidur gitu guys. Tidurnya rupa-rupa ya, nu diam sambil ngunyah nih guys. Ada yang berdiri sambil ngunyah, ada yang depak gitu. Nah itu baru kenyang begitu guys. Ya segitu dulu mungkin mungkin bermanfaat untuk yang nonton di channel saya itu. Yang mau beternak jangan banyak mikir guys, beternak saja. Nanti kalau urusan kematian itu menjadi pengalaman. Syukur-syukur tidak mati guys. Kalau saya mah kan belajarnya lama teh karena dari nol guys. Jadi dari tidak tahu ke tahu. Jadi korban banyak. Tetapi ku korban eta alhamdulillah jadi bisa guys. Meskipun sekarang belajar terus juga lah. Yang namanya ngurus makhluk hidup mah susah guys. Susah natenya harus belajar begitu, jangan asal gitu. Kalau asal sedikit mah wah kembung barariji ya guys, kembung sakit mata dan sebagainya tebariji. Kayak kandang terbersih ya guys, pengembangannya banyak. Kandang misalkan gak bersih. Nah kalau saya ini tempatnya memang jelek, tapi lihat nih ada nggak nih tai domba nih guys. Nah tuh nggak ada, rapi, bukan rapi dalam segi rapi bagus, tapi tidak ada kotoran dombanya ke bawah begitu guys. Jaraknya lumayan hampir 80 cm. Tidak bagus, cuman menuju ke sehat mah alhamdulillah dikejar gitu guys. Karena kan kalau kandang bagus itu identiknya sama uang guys. Kalau uang banyak mah mau loba mikir guys, diadankeun begitu. Ya, maksudnya diadankeun wah dibaguskeun gitu kahayang mah guys. Tapi kan itu mah proses lah. Yang penting mah beternak mulai lah. Tuh guys, ini mau habis guys tuh. Tuh.
tadi kan banyak tuh, ini mau habis. Jadi ini habis dimakan ku domba jeung batang-batang nah guys, seperti itu. Nah kita lihat lagi sekali lagi ini batangnya ya, kalau nggak percaya. Nah ini mulai diam nih guys, iya guys suara guys. Nah ini sisa, ini mulai diam tuh. Ulang itu tandanya udah mulai hoream warg. Nah batang seperti ini guys. Nah iya teh batang keras guys tuh. Batangnya keras tapi dimakan seperti itu ya. Begitulah, mudah-mudahan jadi semangat dan inspiratif. Salam dari Arjeta Farm. Kalau mau beternak guys, ngaguru guys. Ngagurunya kemana lah, ke YouTube juga bisa. Kalau bagus-bagus main-main guys ke peternakan agak besar lah minimal begitu. Jangan ke peternakan yang belajar juga nantinya seliweran informasinya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.